Kataku dia ngapain nge-spill foto katanya mukanya Bang PG. Ngomel mulu kan, aku dengerin. Terus dia bilang, dia ditelepon Habib kah apa gitu. Terus iya nih kita iniin aja, ramein apa gitu. Terus aku komen kan, Bang, masa mau ngadepin Bang PG harus butuh bantuan Islam gitu. Aku typing nggak direspon sama dia. Terus Mama Sanggul katanya, aku tahu gerejanya dia di mana. Nanti aku ini. Itu orang kenapa sih? Padahal sakit ya. Aneh banget emang itu yang grup-grup Islam itu. Jadi dia tuh kayak ngomongin kayak dia sakit hati gitu kalau agamanya dia diomongin. Tapi ngaku Kristen, aneh juga ya. Aku bingung juga sih tadi tuh di live-nya dia itu. Aku sih nggak dengar ya. Soalnya lagi live sendiri. Iya sih, kakak tadi lagi live juga. Mereka juga kayak gitu. Cuman kan lihat ini kan mereka ngakunya Kristen semuanya gitu. Bersyukur loh gue sekarang udah punya Tuhan. Buset. Jadi gue ini gitu agak ngerem katanya. Terus ya gitulah, nggak terlalu ini juga soalnya bahasanya kotor semua kan. Maksudnya kayak dia tuh ini nih biar kita adu aja nih sama FPI nih sama apa gitulah, siapa-siapa aja tadi tuh yang dia sebutin, ormas-ormas gitu. Maksudnya kok dia butuh bantuan Islam sih buat nyelesain gitu, buat ngadepin. Makanya aku typing, kok Bang, kok butuh bantuan Islam mau ngadepin Bang PG. Sampai 2 kali tapi nggak ada responnya, sudahlah. Aneh aja kalau orang punya kayak masalah pribadi sampai bawa-bawa itu. Apa manusia kayak gitu tuh kok bisa ya? Ada di TikTok ini. Ada ada siapa tuh tadi ya? Ada si Grateful juga, tapi dia diam doang. Terus ada si siapa sih yang sering di MP itu loh Kak? Jelong siapa sih? Jilong apa siapa sih? Jelo. Oh Jelo. Oh, Jilong pula. Ada juga situ Miss Maria. Oh itu nggak tahu sih. Iya dari situ itu foto siapa itu ini apa gitu. Foto si PG dipijak-pijak katanya. Iya maksudnya kan kalau gentle kan face to face ya kan, nggak perlu bawa yang lain-lain, tapi bawa ormas sampai dia telepon loh, telepon inilah kayak ada orang polisi apa gitu itu tadi tuh. Iya, mereka itu kan Syiah itu Syiah. Kan dia bilang tadi nanti saya bawa nanti apa ada pertemuan Syiah katanya kan. Oh gitu. Oh kakak ada di situ juga ya? Di bawah. Oh iya. Kan dengar semua itu tadi. Di partai itu kan masuk kan. FPI di Kalimantan, Daya aja mundur. Masa sih? Kayaknya sih enggak deh. Kalau nggak salah kan FPI itu ormas yang udah bubar ya, kayak udah dibubarin. Udah nggak ada. Udah dibubarin sama Pak Jokowi. HTI juga dibubarin. Iya kan HTI, FPI gitu. Ya. Cuma tinggal serpihan-serpihannya aja. Tinggal reman-reman rengginangnya doang kan, tapi kok kayak powerful kali itu ngandelin mereka gitu. Tapi yang kalau kita lihat gitu kan di sepanjang live-nya itu, kok mereka ini banyak juga Kristen yang botol ya Kak ya, yang ngedukung mereka di situ. Padahal kalau kita lihat itu mereka tuh marah, kayak nggak seneng gitu kalau disenggol ininya kan. Nih lihat nih dia ngina-ngina Nabi lu bib, ente bib gitu. Dia ngina ini masjid mau dirobohin nih sama si PG nih. Si Mama Sanggul tuh gue tahu tuh gereja dia. Ntar kita samperin aja. Hah? Ya udahlah biarin aja. Yang penting alhamdulillah. Ini biarin aja sih Kak, kayak nggak sekumpulan orang nggak waras sih kayaknya tuh.
Intinya kan yang berperkara bukan kita, Tuhan aja yang nanti berperkara buat dia. Itu aja sih. Iyalah. Banyak juga yang botol-botol itu loh. Kayak Shalom kak, ini apa? Kelihatan banget nggak Kristen sama sekali, nggak ada. Jadi roh-roh Mr. M itu melekat banget kan ke mereka. Kalau kita lihat-lihat nih ya kak ya, emang orang-orang yang mantan-mantan dari nggak tahu mantan apakah masih gitu, itu yang menggila gitu. Kayak si RK lah, kayak si Agatha, kayak si yang lain-lain itulah. Tapi Agatha itu enggak Islam. Agatha itu Kristen. Bukan Islam dia. Bukan dari Islam dia. Pengakuannya memang Islam, tetapi dia sebetulnya tidak. Gitu sayang. Oh iya sih, Bahan mereka. asli Kristen terus masuk Islam kan gitu kan kak. Pernah maksudnya pernah look in ke sana. Mungkin iya. Kok Ya karena kan suaminya lama kan Islam toh kalau nggak salah. Ya, dulu dia sempat tergiur dengan uang, dia nikah sama Muslim. Habis itu dia dicampakkan, dibuang, balik lagi ke Kristen. ya kayak ngeri ya, roh-roh yang melekat di mereka tuh kok ngeri banget gitu kita ngeliatinnya ya. Kayak nggak tahu lah kak. Udah nggak habis. Kok bingung kok bisa ya ada orang-orang kayak gini tuh. Tapi yang aku lihat tuh kayak orang-orang yang pernah ada di situ gitu ya. Aku juga pernah ke situ sih, cuman kok kalau nggak bisa lepas 100% dari ajaran si roh Mr. M ini tuh memang parah banget. Jadi aduh nggak ngerti lah kita nih jadi netizen ini kayak banyak kerjaan jadi ngeliat mereka ini semua. Karena pas kita lihat kan dari sorotan matanya, dari omongannya itu mereka yang nyerocos mulu. Mungkin gini, karena mata pencarian mereka kurang, terus terancam dianya, karena ya itu tadi ujung-ujungnya kan duit, semuanya ujung-ujungnya duit. Kalau ujungnya nggak duit, nggak mungkin seperti itu kelakuannya. Iya sih, padahal orang-orang saya lihat tuh kayak ngakunya saya S2 di sini, orang-orang berpendidikan gitu. Ya cari kerja di dunia nyata aja lah ya. Jadikan kalau dia mau bahas-bahas tentang firman Tuhan itu ya sekedarnya saja. Kalau dia yakin hidupnya itu masih belum beres. Memang semua kan yang dibahas tuh tentang masa lalu. Semua orang punya dosa masa lalu sih memang. Cuman yang jadi masalah kan ketika dia memberitakan firman ini, dia masih meneruskan dosanya itu gitu. Masa lalunya belum beres. Masa lalunya belum beres dan masih dijalankannya pula. Kan itu yang orang jadi nilai, waduh nggak beres nih orang. Gitu. Tapi seandainya dia cuma jadi netizen biasa aja, bukan jadi orang yang sok paling benar, paling suci, paling ahli, orang juga nggak akan notice dia kok gitu. Itu sih parah sih ngeliatin kayak kemarin semalam ya sama Bang Edis gitu. Kayak semua lah saya katakan semua apologet ini yang saya kenal aja ya, belum ada yang bisa nandingin pengendalian diri seperti Bang Edis ini loh. Dia udah mati dari dirinya sendiri, dia udah mati. Iya bener, kedagingan dia itu ya kak ya. Sampai Bang Edis itu saya lihat udah di tahap dia tidak butuh pengakuan manusia. Betul.
Jadi waktu si Agatha maksa dia untuk, oh berarti abang ini ya, berarti ini ya. Bang Edis ya nggak masalah itu gitu. Itu keren, nggak ada kan, apalagi yang dipaksa begitu jawabannya begitu. Ya nggak masalah. Jadi ya belum ada mereka itu bisa seperti itu gitu ya. Si Agatha tuh ngeliat nerocos mulu, banyak omong banget dia. Banyak kali ceritanya. Aduh, kesombongannya itu ya. Ngerasa paling benernya itu luar biasa. Sombong banget dari gaya ngomongnya. Enggak, cuman itu doang. Merasa dia dirinya paling cantik. Iya, so cantik banget lagi. Terus jadi dia itu gayanya itu udah nggak ini gitu loh, pongah gitu loh maksudnya. Ya minta maaf ya Agatha, bukan mau ngejatuhin kayak gimana, enggak, beneran enggak. Dulu aku sayang sama kamu, sama Agatha sayang. Tetapi endingnya nggak taunya perjalanan iman kamu itu nggak sampai ke garis akhir. Itu loh yang disayangkan. Justru kamu itu malah pengennya itu cuman berkelimpangan sama mama doang. Yang aku lihat ya. Minta maaf ya sekali lagi. Bukan mau ngejas, bukan mau apa enggak. Tetapi dari sikap kamu, sikapnya dia pada saat ngonter orang berbicara itu tuh nggak ada sopan santunnya sama sekali. Kokorono Tomo siapa ini? Begitu. Saya sangat disayangkan sih. Tapi ya sudahlah, memang itu prosesnya dia untuk pendewasaan secara iman buat dia lah. Pendewasaan secara iman, karakter, kedewasaan itu, ya kan? Kedewasaan pola pikir. Jadi dia pengennya tuh, oh aku yang the best, aku paling bisa, aku paling pinter, aku paling cantik, semuanya serba paling. Itu yang bahaya. Kalau Edis pemburu harta, Edis akan jilat. Walah, Gusti Allah, ampuni ya Rise and Shine. Kamu namamu bagus, tapi kamu pola pikirnya itu kok nggak bagus ya. Minta maaf ya sayang, aku blok ya, aku iniin dulu supaya kamu nggak bisa komen yang enggak. Di sini bukan komentar untuk hal-hal yang sampah ya, jangan ya. Jangan komentar hal-hal yang nggak bagus, yang sampah-sampah aku langsung blokir ya. Typingan kamu aku blokir aja gitu. Mama Sanggul, Anda salah cara baca komentar tadi. Maksud Edis nggak begitu. Maksudnya apa? Kok sampai jilat-jilat itu maksudnya apa? Coba Oto naik, nggak apa-apa. Coba naik. Nggak apa-apa. Naik sayang. Nggak apa-apa. Tadi siapa yang dibisukan? Nggak apa-apa, naik aja. Tapi kan kalau dibisukan kan Rise and itu herder. Oh ya. Ya kalau herder minta maaf ya, paling dibisukan berapa menit? Nggak lama kok. Aku udah minta maaf. Herder itu kalau salah langsung minta maaf. Nggak usah tunda nanti apa besok, no. Ya, Rest and Shine. Oke ya sayang. Mama Sanggul minta maaf kalau Mama Sanggul keliru. Kan komentar aja, kamu masih dengerin ya toh sayang. Oke, lanjut SMA. Iya, mau lanjut apa lagi ya, Kak? Udah speechless sih lihat manusia-manusia kayak gini tuh. Nyerang banget gitu. Karena dia bilang, saya tuh mengajar dengan kasih. Dengan kasih apa sih kasih? Masa kasih mengolok-olok? Itu Bang Edis Bang Edis kan cuma defense doang tuh tadi malam ya, semalam itu. Karena kalau kita lihat dari setiap
berisik banget ya. Sedih aku. Nah itu di room sini nggak ada yang minta-minta ya, nggak ada yang ngemis tahu. Koko, kamu berisik banget ya. Ya kalau, aduh minggir dulu dong, jangan di pinggir jalan. Minggir dulu kalau mau ngomong, ayo. Saya mau minggir jalan tapi sebentar ya. Iya, Ini saya justru jangan di pinggir berisik. jalan. Ya jangan maksudnya berisik. Oke lah. Oke lah. Apa yang mau disampaikan? Itu kemarin sebelum Agatha naik itu saya naik. Hah? Nah, jadi saya cuma tanya satu doang kepada Edis ya. Kepada Bro Edi saya tanya dengan sopan dan dengan slow aja. Saya katakan bahwa kenapa Edis menyamakan Yesus itu seperti Muhammad dalam ajaran Islam, karena Muhammad adalah Rob, Yesus pun Rob. Nah itu jawabnya belibet. Mestinya kan Edis orang yang tegas, tapi beribet-ibet, malah saya bingung. Itu aja sih. Gini loh Koko, jadi Bang Edis itu kan noise banget. Jadi Bang Edis itu dia buka Komal itu bukan untuk orang-orang Kristen sebenarnya. Cuman emang ada beberapa orang Kristen yang pansos aja sih ya. Sebenarnya kalau kalian mau belajar itu kalian bisa belajar sama pendeta-pendeta kalian di gereja. Bang Edis beberapa kali ngingetin itu gitu. Terus kalau dia kayak kamu bilang, kamunya aja yang salah menanggapi apa narasinya Bang Edis itu. Jadi dia tuh kan menjawab orang-orang dari RT sebelah, Tuhan kalian tuh ada 3, Tuhan kalian 3 gitu. Lah kamu, Robmu 2, masih kalah dengan kami 3. Itu kan bahasa-bahasa entertain dia aja. Gitu. Terus kenapa ribet gitu? Kenapa dipusingin? Kenapa disama-samain sih dengan ini? Nggak ada. Nggak pernah Bang Edis tuh mau nyamain Tuhan Yesus. Mereka aja yang ngemis-ngemis dengan ajaran kita, dengan Tuhan Yesus. Ngemis-ngemis Alkitab kita buat disama-samain. Itu salah banget kalau Koko berpikirnya kayak gitu. Gitu. Makanya buat orang-orang yang nggak bisa nanggapin narasi Bang Edis itu dengan santai, itu bakal salah penafsiran terus. Padahal semuanya, kamu Koko ini udah ngikutin Bang Edis udah berapa lama? Halo? Halo? Nah, saya ngikutin Bang Edis itu udah lama. Saya aja dari yang mantan muslim tuh nggak ribet kok. Jadi kalian tuh harus pahami, Bang Edis itu kan menjala jiwa. Bang Edis itu mengenalkan firman Tuhan, kebenaran ini kepada mereka-mereka yang belum kenal dengan kebenaran. Bang Edis tuh menjawab apa yang mereka fitnahkan tentang Alkitab kita. Masa Yesus dikatain muslim? Gitu. Kita tuh harusnya bersyukur. Coba kita menjawab mereka, fitnahan mereka dari Indonesia. Digeruduk kau, didatengin. Kita harusnya bersyukur, kita tuh merasa terwakilkan. Nah tugas kita itu cuman support dia aja sudah gitu. Masalah pengajaran, masalah tentang rancangan salib lah, apalah segala macam, nggak usah diribetin. Tanya ke gereja masing-masing. Gitu. Masalah si itu lagi, si Agatha itu ya, kenapa sih hanya Bang Edis yang dikoreksi? Kamu bilang, saya ini mengajar dengan kasih. Kamu tahu nggak tuh, bom tuh ngatain apa? Perempuan nggak boleh mengajar.
Koreksi dong tuh si Bom-Bom kalau kamu mau fair. Kata Pak Bom-Bom perempuan gak boleh ngajar. Nah jadi orang lain tuh, semua orang-orang tuh bisa menyimpulkan kalau kamu tuh cuman mau pansos. Jadi jangan salahkan orang berpikiran seperti itu. Kalau kamu mau koreksi, koreksi tuh si RK yang jelas-jelas bilang Tuhan Yesus nyuruh nyembah patung. Di mana ada Alkitab menyuruh Tuhan Yesus boleh, kita ini boleh nyembah patung? Koreksi. Masa kamu cuman koreksi Bang Edis? Saya masih ingat banget tuh ya, kamu pernah pura-pura kepencet di live-nya Bang Edis sampai kamu naik 2 kali. Buat kita orang-orang yang bisa ya gampang lah untuk nilai itu, kau pansos Agatha. Sorry ya, saya tuh nggak pernah mau ngomong kayak begini, cuman lihat satu perempuan itu terlalu enek gitu. Kebenaran apa yang mau dilihat darimu? Kau saja pernah menggadaikan Tuhan Yesus demi laki-laki. Kau pikir itu? Kau pikir gunakan akal sehatmu. Gak masalah sebenarnya kalau kau pernah jatuh di dalam dosa, kau pernah salah, tidak masalah. Tapi harusnya setelah kau kembali kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, hidupmu harus berubah 180 derajat, bukan hidungmu yang sibuk kau rubah. Banyak kok orang yang mukanya biasa aja tapi enak dilihat. Karena dia rendah hati. Itu namanya kalau siapa si Elfrida itu sampai oplas kayak gitu, nah dia nggak tahu bersyukur apa yang udah Tuhan ciptakan. Itu kayak gitu Kak Sema, makanya dia begitulah ya. Lanjut Kak Sema, lanjut. Iya gemes banget Kak, gemes gitu ngeliatnya. Ini orang ya sok-sokan gitu, sok-sok ngomong baptisan yang paling benar itu hanya sekali begini. Terus apa kabar kita yang dibaptis di gereja karismatik gitu, sesat kayak yang dia bilang sesat. Kenapa sih banyak banget orang-orang sombong rohani? Semua yang diawali dengan kesombongan itu jatuh, percayalah jatuh. Malaikat sudah jelas-jelas enak-enak di surga sama Tuhan, sombong, dibuang. Agatha, kamu mau jadi apa? Semuanya kamu iniin. Bang Edis kamu bidat-bidatin. Semuanya kamu anggap gak bener, gak selamat. Kau kalau ngerti tentang keselamatan itu, tidak mungkin kau gadaikan Tuhan Yesus karena laki-laki. Itu jadi tolak ukur buatmu ya. Buat omonganmu. Kalau di gereja saya, ya, gembala saya itu bilang, saya bukan pelayan. Saya bukan melayani di gereja. Cuma di gereja saya bilang apa? Gembala sidang bilang, kalau kau nggak beres di keluargamu, nggak usah melayani. Jadi jemaat biasa saja. Nah, kau selalu sibuk bilang kalau kau tuh pelayanan, melayani, menyenangkan hati Tuhan. Coba, keluargamu sudah beres belum? Kalau belum beres, beresi dulu. Orang mau pergi pelayanan, dia di rumah anak berantakan, suami belum makan apa, nggak boleh. Beresin dulu. Nah, masalahmu gimana? Beresin dulu. Ya, saya cuma netizen biasa yang melihat kesombonganmu itu nyata. Saya muak banget dengan orang-orang sombong kayak gini. Sudah dibilang mau jadi pendosa ya tidak apa-apa. Bertobat. Berubah, datang kepada Tuhan. Masa orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti itu? Roh Kudus itu seperti apa sih? Lembut, manis. Buah dari Roh Kudus itu apa sih? Sabar. Masa yang dari lahir Kristen begitu? Malu dong. Malulah sama orang-orang yang baru mengenal Kristus. Gak habis pikir tuh ngomongin saya menegur dengan kasih. Adakah orang yang menegur dengan kasih tuh? Jangan kayak Kadrun lah Bang Edis. Wow.
Jangan picik Bang Edis. Wow. Makanya tuh jangan jangan apa ya, munafik gitu. Munafikun. Jangan jadi orang munafik. Bandel-bandel sekalian aja. Nah, setelah capek bandel, mau bertobat, kalau masih ada umur ya tobat. Jangan dicampur aduk semua, jadi berantakan kayak gitu. Berantakan tuh orang kalau masih kedagingan, masih suka kemewahan, dunia ini dia masih mau nikmati semuanya. Tapi sembunyi di balik firman Tuhan. Orang tuh kalau udah dipenuhi Roh Kudus, hubungannya dengan Tuhan itu baik. Orang yang doanya baik gitu. Itu nggak seperti itu, Agatha. Kau yang sudah S2, banyak orang S2, cuman nggak ngomong, kau aja yang gembar-gembor. Gitu, itu orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, yang sudah dipenuhi Tuhan, hidupnya, hatinya, pikirannya, cara pandang dia untuk dunia itu berubah 180 derajat. Tapi kok kamu munafik banget jadi manusia. Munafik. Kalau mau jadi artis, kayak kata kamu kan, nggak apa-apa sih diomongin. Artis juga banyak diomongin. Lu artis, emang situ oke? Artis juga banyak diomongin. Kalau kamu mau jadi artis, masuklah ke manajemen artis. Gitu. Jangan bawa-bawa Alkitab. Tidak perlu. Banyak kok cara yang lain. Kamu tutorial makeup kah? Apakah? Kan kamu pintar. Ngeri banget sih. Baru kemarin saya ngelihat Pak Bom RK gitu dengan mereka yang sudah hopeless gitu kan buat ngejatuhin Bang Edis. Mereka udah, ya kita fokus aja lah pengajaran. Ya nggak apa-apa. Semoga firman yang dia bacakan itu menjadi pedang bermata dua. Gitu. Timbul lagi nih. Si Agatha ini, siapa? Elfari, siapa tuh namanya. Timbul lagi dengan kesombongan yang luar biasa. Dengan mukanya yang puas. Habis itu kan dia PK sama Bang RK tuh. Sama Mr. M. Mukanya puas banget tuh, ngerasa bener, ngerasa menang. Apa artinya? Agatha, kalau kamu denger ini ya, pasti kamu denger lah. Kemarin di di room KR Reda aja denger kok tahu. Kalau kamu denger ya. Apa artinya penilaian manusia buatmu? Kalau Tuhan tidak berkenan di hidupmu, kau hidup gak ada artinya. Kau mencari apa? Mencari posisi dengan menjatuhkan orang lain. Untuk apa posisi itu? Posisi itu kau dapatkan kalau kau tidak berfungsi. Cari nama. Untuk apa kau punya nama kalau kau tidak berguna? Gunakan dengan baik karuniamu itu, Agatha. Gunakan dengan baik. Urus keluargamu dengan baik. Kalau kau mau mengajar, fokus dengan pengajaranmu. Karena apa? Karena ketika kau mau menjatuhkan orang lain, ada banyak orang yang ingin menjatuhkanmu. Dan kau harus siap dengan resiko itu. Jangan lagi kau nangis-nangis, mau mundur lah, mau inilah. Itu sih Kak, udah enak banget deh. Takut, iya, makanya ngeliat live dia tuh apa ya, kan kita nih mengontrol hati kita kan kita sendiri ya. Jangan sampai ada timbul kebencian di hati kita juga. Makanya ya udahlah sebentar aja terus skip gitu.
Karena nanti rusak hati kita gara-gara orang yang rusak ini. Betul. Gitu, ini aja saya ngomong udah campur emosi kan. takut jadi dosa nih ngeliat orang kayak gini nih. Bener Kak. Ya saya. Kayak apa, dia tuh enak banget memang ya. Enak ya. Ngejual firman Tuhan tuh enak ya. Gitu. Dapat duit banyak ya. Emang dapat duit banyak loh. Banyak. Oh my God. Makanya mereka stay, bisa bertahan sampai sekian lama dengan durasi yang panjang karena banyak cuan di situ. Gitu. Kalau nggak bisa ngomong deh jadinya. Nah, nggak bisa ngomong lagi Kak. Udah kayak apa ya, di dunia kekristenan ini saya memang baru inilah ngelihat pribadi-pribadi orang Kristen yang separah ini. Parah banget kan gitu. Luar biasa. Luar biasa. Tapi itu pun ya teman-teman juga yang khususnya yang baru-baru mengenal Kristus juga, tetap kita berjaga-jaga atas hati kita. Jangan sampai kita jadi kepahitan juga. Jangan gara-gara wah ini orang Kristen kayak gini ya. Oh tidak. Itu ya memang mereka saja yang memilih jalan mereka seperti itu gitu. Karena Tuhan Yesus udah jelas-jelas bilang kok, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan gitu. Ya mereka milih jalannya seperti itu. Dan ya jaga hati kita, jangan sampai, karena gini, kalau kita lama-lama benci nih sama orang nih, jijik banget sih omongannya nggak bener, benci, lama-lama kita, itu kan kebencian itu kan seperti sampah. Iya, kita masukin dikit nih sampah ke hati kita, masih lama-lama banyak dan bau, membusuk. Nah itu mempengaruhi nanti ke hidup kita, jangan sampai ya. Biarlah, kalau tidak senang unfollow, blokir sekalian bila perlu, biar nggak masuk ini dia, apa namanya, viti-vitinya dia ke kita. Tuh, kalau kita memang ngerasa nggak kuat, jangan mau masukin sampah ke hati kita. Blokir saja, apa yang buat kita nggak senang udah skip, blokir. Kalau emang hati ini nggak kuat, ya memang nggak kuat lah, daging kita kan lemah. Gitu. Dia gali kuburannya sendiri sih kalau saya bilang ini, karena bakal muncul kan Kak, semua bakal muncul nih. Orang mikir, aduh Agatha, kalau orang Medan tuh bilang gini, macem betul aja kau gitu. Iya, macem betul aja dia itu. Nah muncul nanti nih orang-orang nih ngangkat ini dia, kisah-kisah dia. Nah, kelar lah dia. Jejak digital ini nggak bisa dihapus, guys. Jadi baik-baik lah. Mau seperti apa kita tinggalkan kepada keturunan kita. Di zaman keturunan kita nanti kan itu teknologi media sosial ini bakal lebih gacor lagi ya. Jadi mereka bisa mengakses dengan gampang. Mau seperti apa kita tinggalkan ke anak cucu kita gitu. Nanti mereka cari nih. Afrida Lumban Gaul gitu. Waduh, kok emak gue kayak gini ya? Gitu. Kok opung gue kayak gini ya? Ngelihat. Malu. Mau seperti apa? Coba. Makanya bikinlah baik-baik. Beretika lah. Sopan santun, rendah hati lah. Sudah, itu saja. Orang kalau sudah rendah hati, orang yang rendah hati itu kan sulit ya Kak kita jumpain ya. Sulit banget gitu. Orang yang mau menerima, orang yang mau meminta maaf, baik dia salah atau tidak salah. Tapi kalau orang sombong gampang kita jumpain. Salah satunya itu si Agatha itu. Sombong banget, menyudutkan. Itu deh Kak, banyak kali nih, banyak omong sudah ini. Iya. Kalau aku gini Kak Sam, kalau aku ya aku nggak aku blokir mereka kayak si buntelan, kayak si siapa, si tukang rokok gitu kan. Malah aku mau lihat seberapa besar sih kesombongan mereka. Itu aja. Kalau aku malah aku lihat. Si Agatha mana aku lihat. Kenapa saya mah kena itu pelanggaran sayang? Nggak Turun tahu. dulu sayang. Nanti Oke. turun deh. Astaga, kurang asem nih saya. Teman-teman yang di bawah,
Janganlah 10 menit sayang. Janganlah kalian tembak-tembakin si itu. Aduh. Aduh, kalian ini ada-ada